Halo anak-anak hebat, jumpa kembali dalam pembelajaran matematika di PABE Channel. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Langsung saja kita bahas latihan 2, persiapan pH fungsi. Soal nomor 1, tentukan domain alami dari fungsi berikut. Di sini pembilangnya memuat tanda akar, yang artinya fungsi akan terdefinisi kalau nilai dalam akar ini tidak negatif. Lalu yang kedua, penyebutnya tentu tidak boleh 0. Jadi kita tulis F terdefinisi jika yang dalam akar tadi yaitu 3x kuadrat min 8x min 35 nilainya lebih dari sama dengan 0 dan 2x min 9 penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0. Kita lanjutkan, ini kita bisa faktorkan. Ini 3x, ini x. Ini kita faktorkan plus 7. Kemudian ini min 5. Kita cek ya. Ini min 15 ditambah 7 berarti min 8. Betul. Sehingga kita peroleh x-nya sama dengan minus 7 per 3 maksudnya. Di sini x-nya sama dengan 5. Lalu kita bikin garis bilangannya. Pembuat nolnya itu min 7 per 3. Ini tandanya lebih dari sama dengan. Berarti bundernya harus penuh. Min 7 per 3. Kemudian di sini nilainya 5. Lalu kita cek tanda koefisien dari x kuadrat itu di sini adalah positif. Maka yang paling kanan ini tandanya juga positif. Kemudian dia akan selang-seling, habis plus di sini min, kemudian plus. Yang diminta yang lebih dari 0 berarti yang positif. Jadi dari sini ke kanan, kemudian ini ke kiri. Jadi daerahnya ini ya. Ditulisnya x kurang dari sama dengan min 7 per 3 atau x lebih dari sama dengan 5. Kemudian dari yang kedua ini kita lanjutkan 2x tidak sama dengan 9 atau x tidak sama dengan 9 per 2. Nah, dari dua jawaban ini kita akan ambil irisannya. Yang pertama, x kurang dari sama dengan min 7 per 3 atau x lebih dari sama dengan 5, sementara yang kedua x tidak sama dengan 9 per 2. 9 per 2 itu 4,5. Jadi kalau kita tempatkan dia posisinya ada di sini. 9 per 2. Dia kosong karena tidak boleh. Nah, jadi yang menjadi irisannya yang mana? Ya, ini yang kedua ini semuanya bebas. Kecuali 9 per 2. Berarti ini bisa ke kiri, bisa ke kanan. Maka yang menjadi solusi adalah tentu yang dilalui oleh dua garis. Yang pertama yang warna merah, lalu yang kedua yang warna hijau. Sehingga jawabannya untuk soal ini, domain F-nya yang mana? Domain F-nya adalah X, di mana nilai X-nya kurang dari sama dengan min 7 per 3, atau X lebih dari sama dengan 5, di mana X-nya anggota bilangan real. Itu jawaban nomor 1. Kita lanjutkan jawaban soal yang kedua. Masih dari soal yang sama, mencari domain.
Di sini terlihat ada dua tanda akar, baik pembilang maupun penyebut. Untuk pembilang, tentu nilainya lebih dari sama dengan 0. Jadi F terdefinisi jika 6x kuadrat min x min 15 lebih dari sama dengan 0, dan yang penyebut 3x min 5 ini, selain dia tidak boleh 0 karena penyebut, dia juga tidak boleh negatif karena di bawah di dalam akar, sehingga ini syaratnya lebih dari 0, jadi tidak menggunakan sama dengan. Selanjutnya kita akan faktorkan di sini 6x kuadrat itu berarti 3x, di sini 2x. Kita coba faktornya 5 dengan 3. Min 10 berarti ini plus ditambah 9, jadi min 1. Kita dapatkan dari sini 3x min 5 sama dengan 0, x sama dengan 5/3. Lalu yang kedua, 2x plus 3 sama dengan 0, x sama dengan minus 3/2. Lalu kita buat garis bilangan. Ini tandanya lebih dari sama dengan, jadi bundernya penuh. Yang pertama yang paling kecil min 3/2, kemudian berikutnya 5/3. Kita lihat koefisien x kuadratnya ini adalah plus karena angka 6 ya, maka di sini plus. Habis itu min, kemudian plus. Yang diminta yang lebih dari, berarti yang positif. Ini ke kanan, ini ke kiri. Jadi jawabannya yang ini. Ditulis x kurang dari sama dengan min 3/2 atau x lebih dari sama dengan 5/3. Kemudian yang kedua ini kita lanjutkan. Di sini 3x lebih dari 5, x lebih dari 5/3. Dua jawaban ini kita cari irisannya ya, yang ini dan yang ini. Mana irisannya antara keduanya ini? Ini. Kita ambil irisannya. Yang satu lebih dari 5/3, lalu yang satu lagi kurang dari sama dengan min 3/2 atau x lebih dari sama dengan 5/3. Tentu diambil yang paling sedikit irisannya, yaitu yang mana? Ini ya. Sehingga kita bisa tulis domain f-nya adalah x, di mana nilai x-nya lebih dari 5/3 dengan x anggota bilangan real. Gitu. Nah, kalau kita mau gambar dengan garis bilangan misalnya ya, ini jawaban yang tadi min 3/2 dengan 5/3. Ini panahnya ke kiri, ini panahnya ke kanan. Sementara yang ini 5/3, jadi tidak termasuk angka 5/3. Itu panahnya ke kanan. Ya, dia kosong. Nah, ambil irisannya tentu yang warna hijau dan warna biru, yaitu x lebih dari 5/3. Oke, soal nomor 1 bagian C. Nah, sekarang dua-duanya memuat tanda akar. Maksud saya, akarnya 1, tapi di dalam akar ini ada pecahan. Sehingga syaratnya itu satu paket, yaitu apa?
nilai X kuadrat min 2X min 3 dibagi X kuadrat min 5X plus 4 lebih dari sama dengan 0. Ya, jadi semuanya ini satu paket. Tidak dipotong-potong pembilang maupun penyebut. Jadi langsung sekaligus karena satu akar berarti cukup tulis lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya kita faktorkan X min 3 dikali X plus 2, plus 1 dibagi ini X min 1 kali X min 4 lebih dari sama dengan 0. Kita buat garis bilangan. Pembuat nolnya itu ada 4 bilangan, ya, yaitu X sama dengan 3, lalu X sama dengan min 1, kemudian yang di bawah X sama dengan 1, lalu X sama dengan 4. Nah, tentu kita perlu hati-hati karena yang di bawah ini adalah penyebut. Ini kita boleh tulis tidak sama dengan, sekedar mengingatkan kalau nanti dia menggunakan sama dengan di soalnya seperti ini, yang kita bunderin jadi kosong, tidak terisi penuh. Kita tulis di sini min 1, itu bundernya penuh, karena sama dengan, lalu 1 itu penyebut, nggak boleh, berarti bundernya mesti kosong. Lalu 3, ini juga sama dengan, berarti bundernya penuh. Lalu 4, itu bundernya kosong, karena penyebut. Selanjutnya untuk menentukan tandanya kita lihat saja di sini. Ini koefisien X-nya plus kali plus, atau kita cek saja di sini ya. Ini X kuadratnya di sini adalah plus. Yang ini plus. Lalu juga yang ini adalah plus. Jadi positif dibagi positif tandanya positif, sehingga yang paling kanan ini adalah positif, habis itu negatif, positif, negatif, dan positif. Yang diminta di soal ini adalah yang lebih dari 0, berarti yang tandanya positif. Berarti yang ini ke kanan, kemudian ini 1 sampai 3 ini, lalu ini ke kiri. Sehingga ditulis di sini X kurang dari sama dengan min 1, atau 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 3, atau X lebih dari 4. Ini adalah domain F-nya. Nah, gitu. Ditulis X anggota bilangan real. Itu jawaban untuk 1C. Untuk soal nomor 2, tentukan domain agar fungsi ini menjadi fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Nah, kita cukup mencari X puncaknya. Ya, di sini A-nya itu sama dengan 1/4. Lalu B-nya itu sama dengan min 3. Tentu kita ingat X puncak itu sama dengan min B per 2A. Di sini B-nya min 3, jadi min sama min jadi plus. 3 per 2 kali A-nya 1/4. Ini bisa dicoret 2. Naik ke atas jadi sama dengan 3 kali 2, 6. Jadi kalau kita gambar ya kurang lebih seperti ini. Nah, disinilah nilai di tengah-tengah sini ya. Nah, disinilah angka X sama dengan 6-nya tadi. Nah, agar fungsinya menjadi injektif, tentu kita pilihannya di daerah 1 sini yang kiri,
saja atau di daerah yang kanan. Jadi domainnya yang mana? Ya tentu agar menjadi fungsi yang injektif, domainnya kita ambil domain f-nya adalah x, di mana x kurang dari sama dengan 6. X anggota bilangan real. Bisa juga kita tulis, kita ambil domain f-nya yang mana? Yang sebelah kanannya. X, di mana x-nya lebih dari sama dengan 6. X anggota bilangan real. Jadi diambil separuhnya ya. Supaya apa? Supaya fungsinya tidak bercabang. Kalau diambil tidak separuhnya, nanti kita bikin garis horizontal seperti ini, dia akan bercabang. Oke, lanjut ke nomor 3. Diketahui fungsi f, x kuadrat min 5x min 6. Tentukan range f-nya. Nah, sekali lagi karena berhubungan dengan fungsi kuadrat, kita akan cek nilai x puncaknya. Di sini a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan minus 5. Jadi x puncaknya sama dengan min b per 2a. Sama dengan minus berarti plus 5, 2 kali 1. Jadi x-nya itu 5 per 2 atau 2,5. Jadi 2,5 itu untuk jawaban yang pertama, ya, x puncak sama dengan 2,5 ada di dalam interval 1 sampai 7. Ya, nilai 2,5 itu ada di sini. Jadi kita akan mencari petanya dari 3 nilai x. Yang pertama tentu x puncak 2,5 atau kita tulis 5 per 2, maka nilai dari f 5 per 2 itu sama dengan dikuadratkan jadi 25 per 4 dikurangin 5 kali 5 per 2, 25 per 2 dikurang 6. Supaya mudah kita ambil penyebutnya 4, 25 tetap dikurangin ini kali 2, 50. Lalu untuk 6 dikalikan 4, 24. Sama dengan ini minus 25, berarti minus 49 per 4. Atau min 12 seperempat. Lalu petanya batas yang ujung 1 sama 7. X sama dengan 1. Kita cari nilai dari F1. Sama dengan 1 kuadrat 1 min 5 kali 1 5 minus 6. Ini sama dengan minus 10. Kemudian untuk X sama dengan 7. F7 sama dengan 7 kuadrat 49 dikurangin 7 kali 5 35 dikurangin 6. Ini minus 41 berarti 8. Nah, dari 3 nilai ini kita dapatkan nilai fungsi yang paling kecil dan fungsi yang paling besar. Sehingga range f-nya di sini adalah y, di mana y yang paling kecil min 12 seperempat kurang dari sama dengan y kurang dari sama dengan yang paling besar 8, di mana y-nya anggota bilangan real. Lalu untuk yang bagian B, x puncaknya itu sama dengan 2,5 tidak ada di dalam interval minus 2 sampai 2. Artinya titik x puncak ini
tidak diikutkan dalam intervalnya. Jadi kita tidak perlu mencari peta dari X puncak. Lalu peta mana yang kita cari? Hanya peta dari batas yang paling kiri dan yang paling kanan saja. Jadi di sini X sama dengan minus 2. Kita cari petanya F minus 2. Masukkan ke persamaan fungsinya, yaitu minus 2 kuadrat 4 dikurangin 5 kali minus 2, yaitu minus 10, jadi plus 10, kemudian dikurangi 6. Ini 14 dikurangi 6, 8. Kemudian X sama dengan 2. F2 sama dengan 2 kuadrat 4. Dikurangin 2 kali 5 itu 10. Dikurangin 6. Ini minus 6, minus 6, minus 12. Maka dari sini kita dapatkan untuk range-nya, yaitu Y, di mana Y-nya paling kecil min 12 dan paling besar itu 8. Y-nya anggota bilangan real. Itu untuk yang B. Lalu untuk yang C, karena X-nya anggota bilangan real, tidak ada batasan dalam domain, tidak ada batas kiri maupun batas kanan, peta mana yang kita perhatikan? Hanya satu peta saja, yaitu petanya X puncak. Kita cukup memperhatikan apakah fungsinya minimum atau maksimum. Jadi di sini A-nya 1. Karena A-nya 1, A sama dengan 1, yang berarti lebih dari 0, maka grafiknya dia akan terbuka ke atas. Yang artinya dia akan mencapai F-nya minimum. Karena puncaknya di bawah sini. Jadi range F-nya apa? Ya, range F-nya kita bisa tulis Y, di mana Y tadi petanya X puncak itu minus 12/4, Y lebih dari sama dengan minus 12/4, karena nilai ini adalah nilai minimum. Y anggota bilangan real. Begitu. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 4, tentukan nilai dari F per G untuk X sama dengan 1. Untuk yang pertama ini, kita akan mencari nilai F1 dibagi dengan G1. F1-nya kita masukkan angka 1 di sini, yaitu akar dari min dari 1 kuadrat 1 ditambah 7 kali 1, 7, ditambah 30, kemudian dibagi G1, yaitu 1 kuadrat 1 minus 9. Yang atas ini 36 diakari 6, yang bawah minus 8. Jadi sama dengan minus 3/4. Lalu untuk soal yang B, kita akan mencari domainnya. Kalau kita lihat F per G, ya, kalau kita tulis F per G di sini, itu berarti akar min X kuadrat plus 7X plus 30 dibagi X kuadrat min 9. Jadi kita akan mencari irisan dari domain F
dan domain G. Namun di sini perlu hati-hati karena penyebutnya ini tidak boleh 0. Artinya di sini si X-nya tidak boleh sama dengan 3 atau min 3. Jadi pertama kita cari yang atas terlebih dahulu. Karena nilainya tidak boleh negatif, kita tulis min X kuadrat plus 7X plus 30 itu harus lebih dari sama dengan 0. Kita kalikan minus X kuadrat minus 7X minus 30 kurang dari sama dengan 0. Ini X min 30 berarti kita bisa ambil untuk faktornya itu 10 sama 3 min 10 plus 3 kurang dari sama dengan 0. Ini X-nya bisa 10 atau X-nya bisa min 3. Seperti sebelumnya kita cari nilai pembuat nolnya, setelah itu kita tentukan tanda plus atau minus. Ini kurang dari sama dengan, berarti bundernya harus penuh. Minus 3 di sini, 10 di sini. Lalu koefisien X kuadratnya, yang terakhir yang kita ambil ya, bukan yang pertama. Ini adalah positif. Maka yang sebelah sini positif, negatif, positif. Yang diminta yang kurang dari, berarti yang negatif. Jadi yang ini. Mulai dari min 3 sampai 10. Jadi di sini min 3 kurang dari X kurang dari sama dengan 10. Lalu untuk penyebutnya, ini kan tidak boleh nilainya 0. Karena dia sebagai penyebut, ya, maka kita bisa tulis nanti X kuadrat min 9 tidak boleh sama dengan 0. Atau X kuadrat tidak boleh sama dengan 9. Atau X-nya tidak boleh sama dengan plus minus 3. Jadi 3 tidak boleh, minus 3 juga tidak boleh. Karena kalau dimasukkan jadi 0. Lalu kemudian kita ambil irisannya yang ini dengan yang ini. Yang manakah yang memenuhi? Keduanya ini kalau diiris tidak boleh sama dengan plus minus 3. Di sini mulai dari min 3 sampai 10. Jadi kita bisa tulis untuk domainnya, domain F sama dengan X di mana min 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 10, lalu X tidak sama dengan plus minus 3, ya, karena di sini ada angka min 3, juga ada angka 3, lalu X-nya anggota bilangan real, begitu. Soal nomor 5. Ya, diketahui F suatu fungsi yang memenuhi persamaan ini dan F0 adalah 2. Tentukan nilai dari F 2025. Kalau kita perhatikan di sini informasinya F0 sama dengan 2. Supaya muncul F0 dari persamaan ini, kita ambil nilai Y-nya yang sama dengan 0. Kalau kita ambil Y sama dengan 0, maka ruas kiri jadi Fx
ditambah 0 gitu sama dengan X ditambah F0. Nah, ini muncul F0. Fx tambah 0 ini berarti Fx sama dengan X ditambah F0. Berapa F0-nya? 2. Nah, sekarang di sini kita mempunyai fungsi yang baru. Fx sama dengan X plus 2. Pertanyaannya mencari nilai F 2025. Maka langsung saja di sini untuk X sama dengan 2025, F 2025 sama dengan 2025 ditambah 2 sama dengan 2027. Soal yang terakhir nomor 6. Soal nomor 6. Jika F adalah fungsi yang memenuhi persamaan ini, tentukan nilai dari F2. Agar kita dapatkan nilai F2, pilihannya kita ambil X-nya sama dengan min 2, supaya muncul F2 di sini. Atau kita ambil X-nya sama dengan setengah, muncul F2 di sini. Jadi kita ambil di sini X sama dengan min 2. Diperoleh, ini adalah F min setengah ditambah 2 dibagi min 2 kali F2 sama dengan 2 kali min 2. Dari sini kita sederhanakan menjadi F min setengah dikurangin F2 sama dengan min 4. Lalu kita masukkan nilai X sama dengan setengah. Diperoleh F1 dibagi setengah itu 2, ditambah 2 per setengah, F dari min setengah sama dengan 2 kali setengah. Disederhanakan F2, 2 dibagi setengah 4, 4 F min setengah sama dengan 1. Kita akan mencari nilai dari F2. Kita akan hilangkan F setengah. Di sini 1, F min setengahnya di sini 4. Maka pada bagian ini kita akan kalikan dengan 4. Sehingga diperoleh di sini 4 kali F min setengah dikurangin 4 kali F2 sama dengan 4 kali min 4 min 16. Lalu yang ini tidak perlu dikalikan lagi, ini 4 F min setengah, saya letakkan di depan, ditambah F2 sama dengan 1. Ini kita tinggal jumlah saja atau dikurangkan. Karena ini sudah sama, tandanya plus berarti dikurangkan. Minus 4, minus 1, jadi minus 5 F2. Minus 16, minus 1, minus 17. Sehingga nilai F2 sama dengan 17/5.